Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Pada hari ini, jalur antara kota Baichong dan dunia luar akhirnya dipulihkan, kabar baik datang dari kota yang menyala-nyala, dan sejumlah besar seniman bela diri diteleportasi untuk membantu mempertahankan kota. Tim air merah yang dipimpin oleh Elechi juga telah ditemukan, dan kota langit yang menjulang tinggi juga telah mengirim perintah agar Liao Yangbing dan dua tim lainnya untuk tinggal di kota Baichong untuk membantu kastil Gezengxiang. Rumah tuan kota memiliki aula pertemuan baru, itu sangat sederhana, tetapi tidak kehilangan keagungannya, semua orang berkumpul di dalam. Ada hampir 100 orang yang duduk di aula, mereka adalah 3 penguasa bela diri dan beberapa kapten dari kota pencakar langit, beberapa penguasa bela diri dan kapten dari kota yang menyala-nyala, dan akhirnya beberapa pemimpin dari kota Baichong. Suasananya masih baik-baik saja, tetapi Ruan Sikuan duduk di sana sendirian, memancarkan hawa dingin yang tidak bisa dijelaskan, membuat suasana seluruh tempat menjadi sangat canggung. Elechi tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi melihat ekspresi suram Ruan Sikuan, dia tahu bahwa pasti ada yang salah, namun, tidak nyaman baginya untuk bertanya, jadi dia hanya bisa berdiri di sana dengan tenang dengan senyum kebiasaan di wajahnya. Wajah Gezengxiang penuh antusiasme saat dia berkata dengan gembira, "Terima kasih telah datang jauh-jauh ke sini untuk membantu kami, aku akan memperkenalkan semua orang satu sama lain." 10 regu telah tiba dari kota yang menyala-nyala, 2 di antaranya adalah regu level 1, 3 di antaranya adalah regu level 2, dan 5 di antaranya adalah regu level 3. Dengan demikian, kekuatan seluruh kota Wei terus telah berlipat ganda. 2 dari tim tingkat pertama berasal dari Sekte Lokal Wilayah Timur, Sekte Penghancur Gunung dan Sekte Pedang Pembawa Bulan. Mereka dipimpin oleh beberapa tetua bela diri tahap menengah. Wajah semua orang dipenuhi dengan kebanggaan dan kepercayaan diri seolah-olah merekalah satu-satunya yang bisa menghentikan mereka. Para tetua dari kedua sekte mengangguk pada Ruan Sikuan dan Elechi dari kota Bulan Merah, dan mereka hanya melirik yang lain. Meskipun dia sedikit sombong, Gezengxiang masih sangat senang, setelah memperkenalkan dirinya kepada semua orang. Beberapa tetua kota Baichong juga memiliki ekspresi bahagia di wajah mereka, dan mereka semua menyeringai dari telinga ke telinga. "Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda, Lord Castellan," kata Elechi, "tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk melindungi kota." Dia juga tahu banyak tentang medan perang Laut Timur, semua ahli di seluruh wilayah pesisir berkumpul di kota yang menjulang tinggi, sementara tempat-tempat lain paling banyak hanya beberapa tentara udang dan jenderal kepiting, jauh lebih aman untuk tinggal di sini. Gezengxiang mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu menoleh ke Yunxiao dan berkata, "Saya ingin tahu seberapa percaya diri Tuan Fei Yang dalam mempertahankan kota." Kerumunan itu terkejut, dan alis mereka sedikit berkerut saat mereka mengukur Yunxiao, bertanya-tanya mengapa Gezengxiang bertanya pada pria ini. Yunxiao tersenyum sedikit, tapi itu adalah senyum pahit. Kunci untuk mempertahankan kota adalah apakah penghalang 5 elemen besar Pujinsan dapat menghentikan binatang raksasa laut dalam. Jika bisa, kota itu akan baik-baik saja, tetapi jika tidak bisa, dia masih akan mati kecuali 100 tim lain datang dan memusnahkan binatang itu dengan lautan. Orang, jejak kekhawatiran melintas di wajah Gezengxiang saat dia bertanya ragu-ragu, "Apakah Tuan Fei Yang merasa bahwa kamu tidak percaya diri?" "Kuharap begitu," Yunxiao menghela nafas, "saya harap itu berhasil." Pernyataannya segera menyebabkan hati Gezengxiang menjadi berat, suasana di aula menjadi sedikit menindas. "Haha, kuharap berhasil, kan?" Yan Susu, seorang tetua dari Sekte Penghancur Gunung, mencibir. Dia mengangkat dagunya dan menatap Yunxiao dengan jijik saat dia berkata, "Siapa nama orang ini? Kamu berani berbicara dengan sangat arogan di sini." Yunxiao menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata sambil tersenyum, "Jika saya tidak mengatakan, saya harap itu berhasil, maka haruskah saya mengatakan, saya harap itu tidak berhasil?" Wajah Yan Susu menjadi gelap, dan dia berteriak, "Betapa berani! Hanya penguasa bela diri dari 9 surga yang memenuhi syarat untuk berbicara di sini, menurutmu siapa kamu yang berbicara begitu santai?"
Ekspresi setiap orang sedikit berubah, dan mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda. Ge Zengxiang diam-diam merasa bahwa segalanya buruk dan buru-buru berdiri untuk menengahi, tetapi dia mendengar suara aneh Ruan Sikuan dari belakangnya. Dengan kekuatan ilahi Lord Fei Yang, binatang laut apa yang tidak bisa dia bunuh? Jangan mencoba menakut-nakuti kami antek-antek kecil. Haha, Tuan Sikuan benar-benar lucu. Yan Susu tertawa sinis dan berkata kepada Ruan Sikuan dalam upaya untuk menyenangkannya, untuk junior bodoh seperti dia, beri dia 100 tamparan dan biarkan dia merenungkan tindakannya. Wajah Ruan Sikuan bersinar dengan senyum dingin saat dia menyipitkan matanya dan berkata, menurutku itu bukan ide yang bagus, bagaimanapun, kita semua berada di pihak yang sama dan berjuang untuk umat manusia. Yan Susu dengan cepat menjadi hormat dan dipuji dengan keras. Tuan Sikuan memang berkarakter mulia dan memprioritaskan situasi secara keseluruhan, kami malu dengan inferioritas kami. Wajah Ruan Sikuan memerah, Tuan Susu, Anda terlalu serius, mari kita dengarkan apa yang dikatakan Tuan Fei Yang ini. Hehe, ide bijaksana apa yang bisa dia miliki? Mata Yan Susu bersinar dengan jijik, dan dia tertawa, yah, aku harus belajar dari kemurahan hati Tuan Sikuan, jadi aku hanya akan mendengarkan kata-katanya. Semua orang menatap Yan Susu dengan jijik, sanjungan semacam ini tidak berbeda dengan berlutut dan menjilat, bagaimanapun juga, kamu adalah Supreme bela diri tahap menengah, apakah benar-benar bagus untuk menyanjungnya seperti ini? Namun, Yan Susu bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan terus duduk dengan bangga. Eleci tidak tahu detailnya, tetapi dia menemukan ada yang tidak beres, baik dia dan Ruan Sikuan berasal dari kota bulan merah, dan dia tahu bahwa yang terakhir sama sekali bukan orang yang mudah diajak bicara, pasti ada sesuatu antara Ruan Sikuan dan Yun Xiao. Semua orang ada di sini untuk kota Baichong, jadi tolong jangan salah paham, Ge Zengxiang buru-buru menambahkan, meskipun Tuan Muda Fei Yang hanyalah tertinggi bela diri bintang 8, kekuatannya luar biasa. Oh, Yan Susu berkata dengan jijik, kalau begitu jika ada kesempatan, aku pasti akan meminta Tuan Muda Fei Yang untuk memberi kami beberapa petunjuk, hahaha. Ge Zengxiang sangat cemas, ras laut belum tiba, dan jika mereka secara langsung menyebabkan konflik internal, konsekuensinya akan lebih tak terbayangkan. Ada kesempatan, kata Yun Xiao acuh tak acuh, saya akan memiliki kesempatan. Tawa Yan Susu tiba-tiba berhenti, dan wajahnya menjadi gelap, dia berteriak, apa katamu, nak? Gu Yueseng telah berdiri dengan hati-hati di belakang Yun Xiao dengan wajah tanpa ekspresi, pada saat ini, dia mengangkat matanya sedikit dan melirik Yan Susu dengan ejekan yang tak terselubung. Ruan Sikuan diam-diam senang dengan dirinya sendiri, dia juga berharap untuk menggunakan kekuatan kedua sekte ini untuk menghadapi Yun Xiao, bahkan sekarang, dia tidak bisa memastikan apa basis kultivasi Yun Xiao, tetapi dia tidak berani bertarung lagi. Eleci mengerutkan kening dan berkata, Penatua Susu, perang sangat mendesak saat ini, jadi saya harap Anda dapat membantu saya, dendam apapun, ketidakpuasan apapun, kita bisa membicarakannya setelah pertahanan kota, bagaimana? Karena Tuan Yuechi yang menjadi perantara untuk anak ini, saya secara alami tidak akan mengejar masalah ini untuk saat ini, kata Yan Susu buru-buru. Eleci sedikit mengangguk, tetapi ketika dia melihat tatapan marah Ruan Sikuan, dia bahkan lebih penasaran dengan apa yang terjadi di antara keduanya. Dia mengalihkan pandangannya ke Liao Yangbing, yang juga matanya setengah tertutup dan pura-pura tidak melihat apa-apa, jadi, dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke Yun Xiao, yang memiliki tatapan yang jelas di matanya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apakah Tuan Muda Fei Yang tahu situasi ras laut di sini dengan sangat baik? Aku tahu sedikit, kata Yun Xiao, saya tahu bahwa mereka memiliki binatang laut yang sangat besar dengan kekuatan tak terbatas, saya tidak tahu apakah saya bisa menghentikannya. Seberapa kuat dia? Eleci bertanya. Aku tidak bisa memberitahumu detailnya, kata Yun Xiao, saya tidak tahu apakah binatang laut itu bisa bertarung di darat, saya harap mereka tidak bisa, atau situasinya akan suram. Tetua dari Sekte Pedang Pembawa Bulan, Jing Yongye, yang diam selama ini, angkat bicara, jika itu binatang raksasa, Anda tidak perlu terlalu khawatir, kali ini, Sekte Pedang Toyue juga membawa 3 kapal perang dunia bawah kelas 8, yang merupakan yang terbaik dalam menghadapi binatang raksasa. Hebat, Ge Zengxiang sangat gembira dan buru-buru berkata,
dengan 3 kapal perang kelas 8, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku tidak akan pernah melupakan kebenaran Sekte Pedang Bulan. Adalah tugas kita untuk membela klan kita dalam perang ini. Jing Yongye berkata dengan ekspresi serius. Yun Xiao juga sedikit senang, dengan 3 kapal perang dunia bawah dan penghalang 5 elemen besar, mereka mungkin benar-benar dapat menghentikan binatang raksasa laut dalam. Ge Zhengxiang membungkuk kepada semua orang dan berkata, aku akan meninggalkan keamanan kota Baichong di tanganmu. Semua orang buru-buru berdiri, tetapi tidak ada yang berani membungkuk padanya. Tiba-tiba, lolongan panjang dan tajam datang dari luar aula, menembus gendang telinga seseorang. Peringatan musuh. Ekspresi Ge Zhengxiang berubah drastis. Murid Liao Yangbing menyusut, dan dia berkata, mereka benar-benar datang begitu cepat. Dia mengalihkan pandangannya ke Yun Xiao. Ge Zhengxiang melakukan hal yang sama, meskipun dia adalah tuan kota, tampaknya semuanya berada di bawah kendali Yun Xiao, alis Yan Susu berkerut, dan jejak kesuraman dan keraguan muncul di wajahnya. Alis Jing Yongye juga sedikit terangkat, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ayo pergi ke menara gerbang kota dulu, kata Yun Xiao, matanya menyipit. Di bawah pimpinan Ge Zhengxiang, hampir 100 ahli terbang ke puncak tembok kota dan berdiri berbaris saat mereka melihat ke kejauhan. Sosok-sosok ras laut tidak dapat dilihat di cakrawala, tetapi semua orang bisa merasakan aura badai yang datang, wajah semua orang mengungkapkan ekspresi serius. Mata Jing Yongye tertuju pada luar kota, dan dia bertanya dengan curiga, itu Ying Luo. Dia adalah Master Arai yang diundang oleh Tuan Fei Yang. Ge Zhengxiang dengan cepat menjelaskan, dia mengatur pembatasan yang sangat kuat di luar kota. Dia, Liao Yangbing, dan yang lainnya semua bertanya-tanya di dalam hati mereka. Pu Jinsan dan Gu Yuesheng tampaknya muncul entah dari mana, dan mereka tidak tahu kapan Yun Xiao memanggil mereka, atau apakah mereka kenalan lama dan telah berada di kota selama ini. Saya mengerti. Jing Yongye mengangguk, dan dia tidak bisa tidak mengevaluasi kembali Yun Xiao. Saya tidak menyangka seorang Master Arai ada di sini, itu harus sangat mudah. Yan Susu mencibir, bahkan Master Arai dapat dibagi menjadi banyak jenis, saya dapat melihat bahwa area di luar benar-benar kosong, dan tidak ada satupun jejak formasi, mungkinkah Master Formasi ini lupa mengaturnya? Semua orang mengerutkan kening dan melihat ke bawah kota, memang, mereka tidak bisa merasakan batasan yang kuat, jadi mereka semua curiga. Yun Xiao melihat ke kejauhan dan tahu bahwa akan memakan waktu bagi tentara suku laut untuk tiba, jadi dia berbalik dan berjalan menuju Yan Susu. Ge Zhengxiang sangat khawatir dan buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya, Tuan Fei Yang, kian-kian. Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, sebelumnya, Tuan ini berkata bahwa dia ingin meminta bimbingan kepada saya hanya berencana untuk memberinya kesempatan ini. Yan Susu tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya menjadi gelap, dia dengan dingin berkata, apa katamu, nak? Telingaku tidak bagus. Ge Zhengxiang sangat cemas hingga kepalanya berkeringat, dia buru-buru berkata, Tuan Fei Yang, Front Persatuan, Front Persatuan. Kita tidak bisa bekerja sama, kata Yun Xiao, orang idiot seperti dia hanya akan membawa masalah bagi kita, saya mungkin juga membantunya. Apa katamu? Brengsek, Yan Susu berkata dengan marah. Auranya tiba-tiba meledak, mendorong beberapa orang di sekitarnya menjauh, dan dia akan menyerang Yun Xiao. Tiba-tiba, seberkas cahaya turun, dan dia melihat tangan Jing Yongye menepuk bahunya, aura kekerasan itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan ekspresi Yan Susu sangat berubah. Penatua Susu, kata Jing Yongye, biarkan itu pergi demi saya, angkatan darat akan segera tiba, apakah Anda ingin laut balapan menertawakan kami? Petik 2. Mata Yan Susu bersinar ngeri, auranya baru saja meledak, tetapi telah tersebar oleh telapak tangan kasual pihak lain, dia segera mengerti perbedaan antara keduanya, wajahnya menjadi sangat jelek saat dia mengertakkan gigi dan berkata, saya tidak berpikir bahwa Penatua Yongye juga akan membela junior yang sombong dan bodoh. Aku tidak akan melindungi siapapun, aku hanya akan melindungi kepentingan klan saya, jawab Jing Yongye dengan acuh tak acuh, saya harap semua orang dapat mempertimbangkan gambaran besarnya, sama halnya dengan Penatua Susu dan Tuan Muda Fei Yang. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Ruan Sikuan tiba-tiba angkat bicara, seperti kata pepatah, sebelum berurusan dengan dunia luar,
kita harus terlebih dahulu menyelesaikan urusan internal. Jika ada orang yang tidak bersatu dan beraksi sepanjang hari, itu hanya akan lebih berbahaya daripada kebaikan bagi perang. Yan Susu melihat bahwa Ruan Sikuan melindunginya dan langsung sangat gembira. Dia dengan dingin menatap Jing Yongye dan berkata, Tuan Sikuan benar, saya berharap Penatua Yongye tidak akan membuat kesalahan untuk orang yang tidak layak. Dia percaya bahwa Jing Yongye tidak akan berani menolak permintaan Ruan Sikuan. Seperti yang diharapkan, alis Jing Yongye langsung berkerut. Dia juga tidak mau melawan orang-orang kota bulan merah di depan umum, karena itu tidak akan menguntungkannya atau urusannya. Dahi Ge Zengxiang berlumuran keringat dingin, dia mengertakkan gigi dan segera menarik napas dalam-dalam sebelum berteriak, jangan bertengkar. Menurut permintaan para petinggi wilayah timur, kalian semua dikirim untuk membantu saya dan mendengarkan perintah. Saya, apakah Anda ingin tidak mematuhi perintah saya? Saat ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan bulu ayam sebagai tanda otoritas, dia tidak ingin melihat pertarungan internal. Semua orang mengerutkan kening dan tampak tidak senang, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah permintaan dari petinggi, dan tidak baik untuk tidak mematuhinya. Haha, Tuan Kota benar, mari kita semua mengesampingkan dendam pribadi kita, jangan lupa tujuan kunjungan kami, yaitu untuk mematuhi perintah Tuhan Kota dan melawan ras laut. Jika terjadi kesalahan, tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab. Eleci juga mencoba memuluskan segalanya, dia tidak tahu tentang dendam antara Ruan Sikuan dan Yun Xiao, tetapi memang ini bukan waktunya untuk perselisihan internal. Jika Yun Xiao adalah tertinggi bela diri bintang 8 biasa, dia bisa saja membunuhnya dengan serangan telapak tangan, tetapi itu tidak terlihat sesederhana itu. Dalam hal ini, kata Yun Xiao, aku pasti akan memberimu wajah, Tuan Kota, namun, saya merasa sedikit tidak enak badan, jadi saya akan beristirahat. Dia langsung mengirimkan pesan dan memanggil Pu Jinsan, sebelum berbalik dan terbang ke kota. Pu Jinsan tertegun sejenak, dan kemudian dia sangat gembira dan mengikutinya dengan gembira. Dia khawatir sakit selama beberapa hari terakhir, dia takut dia akan mati dalam pertempuran. Sekarang dia tidak harus bertarung di Laut Rache di garis depan. Dia sangat gembira, dia tersenyum dan mengangguk pada semua orang. Gu Yueseng melirik kerumunan dengan jijik dan mengikuti mereka. Ekspresi Liang Yuanji juga sangat jelek, itu bukan tempatnya untuk menyela ketika pembangkit tenaga listrik Kaisar bela diri ini berdebat, namun, dia masih mengumpulkan keberaniannya dan berkata, anggota tim kami juga merasa tidak enak badan, jadi kami akan istirahat dulu. Tanpa menunggu instruksi lebih lanjut, anggota tim pedang pertempuran terbang turun dari kota dan mengikuti Yun Xiao. Ge Zengxiang tampak malu, Yun Xiao tidak memberinya wajah sama sekali, tapi, ketika dia memikirkan kemampuan pihak lain, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah Nyonya Yang Bing juga merasa tidak enak badan? Liao Yang Bing juga ingin turun, tetapi semua orang menatapnya, dia tersipu dan berkata, meskipun sedikit tidak nyaman, aku masih bisa bertahan. Ge Zengxiang menghela nafas lega dan berkata, itu bagus, dia seharusnya baik-baik saja setelah istirahat sebentar, jadi tidak perlu khawatir. Tidak ada yang berbicara lagi, kepergian Yun Xiao dengan timnya mungkin merupakan solusi terbaik, jadi setidaknya tidak akan ada perselisihan internal ketika mereka menghadapi musuh. Dalam sekejap, aura penindas di kejauhan menjadi semakin kuat, tiba-tiba, dunia berubah warna, sejumlah besar orang ras laut terbang di langit, niat membunuh mereka mengguncang langit. Langit dipenuhi dengan sosok-sosok ras laut, apalagi mereka semua telah menggunakan air laut untuk mengembun menjadi awan dan menginjak awan air. Dari kejauhan, itu tampak seperti danau besar yang mengambang di langit. Semua orang di kota Lonjakan Putih, dengarkan. Mereka yang menyerah tidak akan terbunuh. Raungan yang mengguncang langit terdengar dari Laut Rache, menyebabkan seluruh langit bergetar, itu bergema di seluruh kota, dan semua manusia memucat, mengetahui bahwa musuh yang kuat akan datang. Kepanikan langsung menyebar ke seluruh kota, semua orang dengan gugup menatap tembok kota, berharap para ahli dapat menghentikannya. Mereka semua mulai berdoa. Ge Zengxiang memandangi tentara suku laut di kejauhan, matanya memuntahkan api saat dia meraung, apakah ada prajurit dari kota Gelombang Putih yang telah menyerah? Tidak, saya tidak, aku tidak akan menyerah bahkan jika aku mati. Semua orang berteriak serempak, suara. Mereka mengguncang langit, tiba-tiba,
darah semua orang terbakar, dan niat bertarung mereka melonjak. Anggota suku laut semuanya mengerutkan kening dan wajah mereka ganas, mereka semua menggosok tinju mereka dan menyekat telapak tangan mereka, ingin bergegas turun dan membunuh. Guang Yi duduk dengan tenang di kereta dan melirik Yun Xiang, "Sepupu, manusia yang keras kepala ini tidak akan menyerah, bunuh mereka semua, ini hanya sebuah kota, kita bisa menghapusnya." Mata Ruo Xiang telah tertuju pada menara kota, tetapi dia tidak melihat Yun Xiao, dia curiga, apakah Yun Xiao tidak ada di kota, dan dia kebetulan lewat. Ekspresinya tidak pasti, karena angkatan darat sudah keluar, tidak mungkin untuk kembali dengan tangan kosong, dia berkata, "Sepupu, aku tahu kamu selalu tidak yakin padaku, apakah kamu butuh kesempatan untuk tampil sekarang?" Guang Yi tercengang tetapi segera mengerti apa yang dia maksud, dia mendengus, "Sepupu, kamu ingin aku menyelidiki kedalaman kota ini dan menjadi umpan meriam, kan? Orang-orang dari klan saya tidak pernah kekurangan kata, keberanian, ada banyak prajurit pemberani yang mau keluar. Jika kamu tidak mau, maka mundur ke belakang dan jangan menghalangi jalan para prajurit." Wajah Guang Yi memutih karena marah, dia bertepuk tangan dan berteriak dengan marah, "Jangan mencoba memprovokasi saya dengan kata-kata Anda, aku akan membawa sekelompok prajurit dan meratakan kota ini ke tanah, saya akan memberitahu sepupu bahwa ada orang di Laut Timur." Sedikit ejekan melintas di wajah Ruo Xiang saat dia mendengus, "Kalau begitu aku ingin melihat kekuatan sepupu." Dia meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan dengan malas berbaring di kursi. Wajah Guang Yi berubah menjadi hijau dan dia berteriak, "Apakah ada prajurit suku laut yang mau turun bersamaku? Aku bersedia mengikuti Tuan Guang Yi untuk berperang." Ada raungan keras di belakangnya, dan semua orang berjuang untuk bangun, terus-menerus meremas. Baru pada saat itulah wajah Guang Yi mengungkapkan ekspresi puas, dia melirik Ran Xiang dan mendengus ringan, berkata dengan suara yang jelas, "Mereka yang tidak takut mati, ikuti aku." Dia memimpin, pedang putih panjang di tangannya, dia bergegas turun dari langit dan menyerang menara kota. Hampir semua anggota suku laut mengikuti dan turun dari langit. Semua manusia di kota kapur memucat saat mereka melihat ke langit dengan kaget. Ge Zhengxiang, yang berada di atas tembok kota, juga tersentak, meskipun kota itu telah disegel oleh suku kakap hijau untuk waktu yang lama, ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi suku laut secara langsung, dia meraung, "Bunuh semua ahli bersamaku." Suara pembunuhan segera mengguncang langit saat para prajurit di tembok kota juga terbang dan menyerang ke arah suku laut. Pada saat yang sama, susunan besar kota juga langsung dibuka, kekuatan penghalang menyebar dan membungkus kota dengan erat, dari waktu ke waktu, penghalang itu bersinar dengan cahaya keemasan, itu mengalir di atasnya dan berkumpul bersama, ketika mencapai konsentrasi tertentu, itu mengembun menjadi cahaya keemasan dan melesat keluar, langsung menembus beberapa anggota suku laut di tempat. Yun Xiao melihat ke langit dan berkata, "Barisan pertahanan kota ini tidak buruk, apakah Anda mengaturnya?" Gu Yuesheng dengan cepat menjawab dengan hormat, "Itu hanya sedikit modifikasi, saya telah menambahkan 2 penghalang pertahanan dan menyiapkan beberapa susunan serangan kecil, ini seperti menambahkan bunga ke brokat." "Ya, itu hanya trik kecil, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali." Pu Jinsan melihat, tampaknya tingkat formasi perlindungan kota ini terlalu rendah dan tidak bisa membangkitkan minatnya. Ekspresi Gu Yuesheng berubah dan cahaya dingin melintas di matanya, dia mendengus berat dan berkata, "Tuan, nada suara Anda sangat bau, apakah kamu tidak menyikat gigimu?" Pu Jinsan tertawa, "Haha. Junior, kamu hanya sedikit mampu, temperamenmu cukup sombong." Sebagai ahli susunan, dia secara alami tidak akan berdebat dengan Gu Yuesheng, selain itu, statusnya saat ini sangat canggung, dan dia tidak tahu apakah dia bawahan Yun Xiao atau pelayan. Gu Yuesheng bukanlah orang yang baik, tetapi dia telah bertindak tunduk di depan Yuan Gaohan dan Yun Xiao, jadi dia tidak akan membiarkan siapapun mengejeknya. "Tuan, karena Anda pikir Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak mencoba menggambar garis?" Sebelum dia bertemu Yuan Gaohan, dia sudah sangat sombong, dia telah belajar banyak dari Yuan Gaohan dan sama sekali tidak menempatkan siapapun di matanya. Pu Jinsan menatap Yun Xiao, menanyakan pendapatnya. "Jam berapa sekarang?" Yun Xiao melambaikan tangannya dan berkata, "Diam." Tatapannya sedikit terfokus, dan bulan darah muncul,
melihat melalui lapisan bangunan dan langsung menatap Yun Xiang yang jauh. Meskipun dia tidak bisa melihat binatang laut berwajah besar itu, ada aura yang sangat menakutkan di samping Yun Xiang, dan dia takut dia bisa memanggil binatang laut berwajah besar itu kapan saja. Gu Yuesheng mendengus berat. Secara alami, dia tidak berani melanggar perintah Yun Xiao, tetapi tatapan yang dia berikan kepada Pu Jinsan semakin dingin, dengan rasa provokasi yang kuat. Pu Jinsan merasa tertekan, dia juga ingin memberi pelajaran kepada orang sombong ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan Yun Xiao, saya tidak berpikir orang-orang ras laut ini adalah ancaman. Jika saya menjadi kekuatan utama di luar, saya akan dapat memusnahkan mereka dalam beberapa putaran, tidak perlu melalui begitu banyak masalah, membenuh sampai langit menjadi gelap dan hantu meratap dan para dewa melolong, sangat berisik." "Tunggu dan lihat," kata Yun Xiao, "akan ada waktu bagi Anda untuk pamer, bahkan jika kamu tidak ingin keluar, itu tidak akan terserah kamu." Hati Pu Jinsan bergetar, dan dia segera berhenti berbicara saat dia merenungkan kata-kata Yun Xiao. Pertempuran yang menghancurkan bumi di luar kota sangat tragis, itu seperti penggiling daging besar, banyak orang baru saja bergegas masuk, tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, kepala mereka dipenggal atau tubuh mereka meledak, sejumlah besar mayat manusia dan ras laut jatuh, mewarnai tanah menjadi merah. Jumlah ras laut terlalu besar, dan mereka menekan umat manusia dalam sekejap, mereka membunuh saat mereka mundur, dan mereka semua melarikan diri ke formasi pelindung kota, mengandalkan penghalang formasi untuk melindungi diri mereka sendiri. Kemarahan membunuh Jing Yongye melonjak ke langit, dan dia membuat segel tangan yang melesat ke udara. Rune melintas di udara dan menghilang, kemudian, lubang hitam besar muncul, terus-menerus memancarkan fluktuasi energi, menyebabkan langit bergetar. Anggota ras laut semuanya tercengang, dan mereka semua mendongak. Murid Ran Xiang juga menyempit, dan dia tiba-tiba berteriak, "Tidak baik. Ini kapal perang, serang." Guang Yi juga terkejut, dia tahu kekuatan kapal perang manusia dan ada beberapa kapal perang tingkat rendah di istana Donghai, tetapi kekuatan yang berasal dari langit sama sekali tidak sebanding dengan kapal perang tingkat rendah itu. "Cepat, jangan biarkan kapal perang itu keluar." Guang Yi berteriak dan menjadi orang pertama yang menembus langit dengan pedangnya, menebas ke arah lubang hitam. Namun, lubang hitam itu tiba-tiba menjadi terang dan memuntahkan cahaya seperti giok yang hangat, seolah-olah dia memegang sepotong jade di mulutnya. Cahaya menjadi semakin kuat, dan tiba-tiba dibombardir ke bawah. Ledakan, langit bergetar, dan seberkas cahaya besar turun dengan ledakan keras, itu menghancurkan pedang Qi dan serangan para ahli spesies samudera. Seberkas cahaya menembus suku laut, dan sejumlah besar dari mereka segera berubah menjadi abu, tidak meninggalkan tulang. Semua anggota suku laut memucat saat mereka menatap kaget pada kapal perang yang telah benar-benar mengungkapkan dirinya di langit, itu seperti binatang buas yang telah menutupi langit di atas kota Whiterus. Pembangkit tenaga listrik manusia di kota sangat gembira, semuanya bersemangat. Dengan kapal perang ini, tidak perlu khawatir ampas ini tidak dihancurkan. Ge Zhengxiang berkata dengan gembira. "Jangan terlalu bahagia dulu," kata Jing Yongye dengan sungguh-sungguh, "meskipun kapal perangnya kuat, mereka terlalu besar sebagai target, saya hanya takut para ahli mereka akan bergegas masuk dan menghancurkan mereka, tidak akan mudah untuk menghadapinya." Jing Yongye tiba-tiba berteriak, "Lindungi kapalnya." Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Banyak ahli dari suku laut menyerang kapal perang dunia bawah, beberapa penguasa bela diri di antara mereka bahkan menerobos pertahanan kapal perang dan bergegas masuk. Ekspresi Ge Zhengxiang juga berubah drastis saat dia meraung, "Semuanya, menyerang dan lindungi kapal perang." Kapal perang dunia bawah di langit terus-menerus memancarkan semua jenis cahaya, di bawah serangan habis-habisan klan laut, itu mulai dihancurkan, dengan bantuan para ahli manusia, situasi berangsur-angsur stabil. Pertempuran antara kedua ras telah bergeser dari kota ke kapal perang di langit. Kemudian, lampu pelindung kapal perang dibuka lagi, dan semua jenis formasi serangan diaktifkan. Ledakan, boom, boom, ledakan. Berkas cahaya terus melesat keluar dari Starship, meskipun mereka tidak sekuat pertama kali, mereka masih sangat merusak, mereka cepat dan serangannya sangat padat, sejumlah besar anggota suku laut dihancurkan dalam waktu singkat.
Guang Yi dan beberapa komandan ras yang kuat sangat marah, serangan terkonsentrasi seperti itu tidak berarti apa-apa bagi penguasa bela diri, tetapi mereka telah mengurangi jumlah suku laut tingkat rendah dalam skala besar, sangat mengurangi tekanan pada para ahli manusia. Semua prajurit alam 9 surga, ikuti aku dan hancurkan kapal perang ini. Guang Yi meraung. Dia mengedarkan Zhen Yuan-nya, dan kulitnya mulai memerah, wajahnya juga mulai berputar, menunjukkan tanda-tanda pembentukan naga. Pedang putih di tangannya memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan saat dia menyerbu ke depan. Sebanyak 8 ahli alam surga ke-9 dari suku laut berkumpul di belakangnya, mereka semua meningkatkan kekuatan asal mereka hingga batas dan menyerang ke arah kapal perang tanpa memperhatikan hal lain. Hentikan dia! Wajah Jing Yongye menjadi gelap saat dia berteriak. Cahaya pedang di tangannya menyapu seperti merak yang merentangkan ekornya dan menebas Guang Yi. Ledakan! Aura pedang Guang Yi turun, langsung menekan pedang Jing Yongye, pola pedang beriak, terus-menerus memotong kulit keduanya, namun, tubuh ras laut kuat, dan luka muncul satu demi satu, tetapi tidak ada darah yang terlihat. Di sisi lain, tubuh Jing Yongye sudah dipenuhi luka, dan pakaian panjangnya diwarnai merah dengan darah. Jing Yongye sangat khawatir, dia baru saja bertukar beberapa pukulan dengan Guang Yi, tetapi dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya Guang Yi juga telah menggunakan kartu trufnya. Ledakan! Mata Guang Yi memancarkan cahaya dingin, dan pedang di tangannya menebas dengan cara yang tampaknya acak. Setiap serangan lebih cepat dari yang terakhir, dan menjelang akhir, orang hampir tidak bisa melihat momentum pedang, hanya pola pedang yang terus-menerus beriak dari bentrokan dua pedang, dan darah yang berceceran dari tubuh Jing Yongye, yang bisa dilihat. Ge Zhengxiang dan yang lainnya terkejut, mereka ingin terbang untuk membantu, tetapi mereka dengan kuat ditahan oleh para ahli 9 surga pihak lain, mereka tidak bisa membagi perhatian mereka. Semua pertempuran sengit di langit tercermin di mata manusia di kota, semua orang ketakutan dan tidak tahu hasilnya. Liang Yuanji menjilat bibirnya yang kering dan berkata, Tuan Fei Yang, haruskah kita menyerang juga? Anggota tim pedang pertempuran juga merasakan darah mereka mendidih, meskipun mereka takut, niat bertempur mereka melonjak. Hati-hati, kata Yun Xiao. Tuan, Anda tidak akan ikut dengan kami. Liang Yuanji bertanya, tertegun. Yun Xiao menggelengkan kepalanya. Ekspresi Liang Yuanji sedikit gelap. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya harap Tuan akan melihat gambaran besarnya. Dengan itu, dia memimpin tim pedang pertempuran dan membubung ke langit, terbang menuju kapal perang di atas. Dia pikir Yun Xiao masih rewel atas apa yang telah terjadi, tetapi Yun Xiao tidak repot-repot menjelaskan, dia hanya mengawasi setiap gerakan Run Xiang, dan selama dia bergerak, dia akan menyerang. Ledakan! Sebuah ledakan keras terdengar di udara di atas kapal perang saat Jing Yongye dikirim terbang oleh pedang Guang Yi, seluruh tubuhnya jatuh ke kapal perang dan hancur berkeping-keping. Kemudian, Guang Yi meraung dan pedang panjangnya berubah menjadi bentuk pedang besar, itu menebas dari langit dan menembus seluruh kapal perang kelas 8. Hati semua manusia bergetar hebat, mereka melihat dengan ngeri dan melihat bahwa pertahanan kapal perang telah hancur dalam sekejap, ki spiritual terus meluap dari kapal perang, dan tubuh kapal perang bergetar hebat, menjadi sangat tidak stabil. Tidak bagus. Semuanya, mundur. Ge Zhengxiang terkejut dan tiba-tiba berteriak, kapal perang itu tampak seperti akan meledak. Para prajurit manusia terkejut, mereka berbalik dan mundur ke kota. Jangan pergi. Datang dan selamatkan aku. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, Yan Susu telah terluka oleh seorang ahli alam 9 surga dan dilemparkan ke kapal perang. Beberapa praktisi seni bela diri kuno sekte penghancur gunung terkejut dan bergegas untuk membantu. Semut. Ahli ras marinir itu berbalik, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dia meraung dan melemparkan pukulan ke udara, langsung menghancurkan dua martialis sekte penghancur gunung. Orang-orang yang tersisa semuanya ketakutan karena akal sehat mereka buru-buru berbalik dan melarikan diri, tidak berani menunda bahkan sesaat. Wajah Yan Susu mengungkapkan ekspresi putus asa, dia tiba-tiba menatap Ruan Sikuan, yang hendak pergi, dan berteriak, Tuan Sikuan, selamatkan aku. Ruan Sikuan menoleh dan mengerutkan kening, dia memandang lawan Yan Susu dan tiba-tiba berkata, Tuan Susu, kamu harus bertahan, aku cukup terluka.
tapi aku akan mendukungmu secara mental. Selama kamu memiliki tekad untuk tidak kalah, kamu pasti akan bisa mengatasi kesulitan apapun." Dengan itu, Ruan Sikuan menghilang dalam beberapa kilat. Dia sangat cepat sehingga dia sama sekali tidak terluka. Yan Susu tercengang dan putus asa. Segera, tidak ada seorang pun di sekitar kapal perang, dan ras laut juga terus mundur. Namun, musuh dari 9 alam surga terus menatapnya, seolah-olah dia tidak akan berhenti sampai dia mencabik-cabiknya dengan tangannya sendiri. Aura kekerasan di kapal perang semakin kuat, dan kemungkinan besar itu tidak akan bertahan lebih lama. Wajah Yan Susu pucat. Tiba-tiba, matanya berbinar saat melihat seseorang merangkak keluar dari kapal. Itu adalah Jing Yongye, yang telah diretas ke dalam kapal oleh Guang Yi. Meskipun dia berlumuran darah, matanya berkedip dengan cahaya terang, dan dia sepertinya masih memiliki banyak energi. "Tuan Yongye, di sini, cepat datang dan selamatkan aku." Yan Susu tiba-tiba berteriak, matanya dipenuhi dengan keinginan yang kuat untuk hidup. Jing Yongye juga tahu bahwa kapal perang itu akan meledak, dan baru saja akan pergi ketika dia melihat Yan Susu. Dia segera terbang dan dengan keras berkata, "Ayo bunuh dia bersama." Pedang Qi di tangannya naik di udara, dan dia menusuk ke arah spesies samudra, ahli sebagai satu dengan pedangnya. Apa? Ekspresi ahli ras marinir berubah. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi kekuatan pedang Qi itu. Dia meraung marah saat cahaya keemasan berkedip-kedip di angin tinjunya, dan dia menggunakan tubuh fisiknya untuk menyerang pedang Qi. Mata Yan Susu berbinar dan dia berteriak, "Bagus. Ayo bergabung dan bunuh orang ini." Dia menggertakkan giginya, dan aura di tubuhnya naik menjadi ekstrim. Dia langsung melepaskan potensinya secara maksimal, berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri ke bawah. Apa? Semua orang di kota melebarkan mata mereka. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu? Ledakan. Cahaya tinju anggota suku laut langsung bertabrakan dengan pedang Jing Yongye, menyebabkannya mengeluarkan suara gemetar yang keras. Pedang itu bergetar terus-menerus, dan kekuatan tinju melewati pedang dan masuk ke tubuh Jing Yongye, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Pada saat ini, dia juga melihat Yan Susu terbang menjauh. Dia sangat marah sehingga dia terganggu sejenak. Cahaya pedang di tangannya tiba-tiba tidak bisa bertahan dan terpesona oleh kekuatan tinju pihak lain. Kekuatan besar memasuki tubuhnya, dan dia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya sekali lagi terguncang ke dalam kapal perang. Ketika ahli klan laut di alam surga ke-9 melihat bahwa Yan Susu telah melarikan diri, dia menjadi marah. Saat dia hendak melangkah keluar dan mencabik-cabik Jing Yongye, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru berubah menjadi seberkas cahaya untuk melarikan diri. Starship akhirnya mencapai batasnya, dan seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar darinya. Qi yang kejam juga telah mencapai puncaknya. Ledakan. Kapal perang dunia bawah kelas 8 meledak di udara, dan dampaknya memaksa banyak prajurit suku laut untuk mundur. Cahaya dari ledakan kapal perang itu seperti matahari yang terik di langit, bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh sebelum berangsur-angsur padam. Seluruh kota sunyi. Di bawah kejutan kekuatan itu, semua orang terdiam, terutama Jing Yongye, yang dipukul dan hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, Yan Susu merasa tidak nyaman di sekujur tubuh. Indera spiritualnya sangat kuat, jadi dia secara alami bisa merasakan mata semua orang padanya. Pada awalnya, dia masih bisa memelototi beberapa orang, tetapi karena semakin banyak orang yang memandangnya, tatapan mereka menjadi semakin dingin. Dia juga merasa seperti ada belati di punggungnya, yang sangat tidak nyaman. "Selamat kepada Tuan Susu karena telah melarikan diri," Ge Zhengxiang berkata dengan dingin. "Apa, kamu tidak senang aku selamat?" Yan Susu mendengus marah, "Apakah kamu hanya bahagia ketika aku mati?" Semua orang terdiam, hanya seorang tetua bulan yang mendukung sekolah pedang yang berkata dengan marah, "Bunuh tercela dan tidak tahu malu ini." Balas dendam tetua Yongye. Para murid dari sekte pedang pembawa bulan tiba-tiba marah. Mereka langsung mengepung Yan Susu dengan pedang mereka terhunus dan busur ditekuk. Yan Susu mencibir, "Apa? Kamu ingin memiliki perselisihan internal?" Perselisihan internal. Bahkan jika kota gelombang putih dihancurkan ke tanah oleh ras laut, kami masih akan membunuhmu. Kamu orang tercela dan tidak tahu malu. Tetua dari sekte pedang pembawa bulan gemetar karena marah, dan auranya telah mencapai puncaknya.
Ekspresi Ge Zengxiang berubah ketika dia mendengar kata-kata, kota gelombang putih telah diratakan ke tanah oleh ras laut. Dia segera tenang dan berkata, semuanya, tolong dengarkan saya, pada saat ini, musuh sedang mendekati kota, benar-benar tidak baik memiliki perselisihan internal, jangan lupa, Penatua Yongye juga tewas dalam pertempuran untuk melindungi kota. Itu benar, orang yang membunuh Penatua Yongye adalah anggota ras laut, apa hubungannya dengan saudara susu? Petik 2. Ruan Sikuan juga tiba-tiba angkat bicara dan memberi Yan Susu senyum ramah. Yan Susu merasa ingin muntah ketika dia melihat senyum itu, tetapi dia masih menahannya dan membalas budi dengan senyum palsu. Dia masih membutuhkan dukungan pihak lain. Selain itu, dengan status dan kekuatannya, dia tidak bisa membuat segalanya canggung dengan pihak lain. Tetua Bulan yang mendukung sekolah pedang sangat marah dan berkata dengan marah, Tuan Kota, apakah ini cara Anda berbicara tentang keadilan? Sekte Pedang Mundearing saya melakukan yang terbaik untuk mempertahankan kota untuk Anda, bahkan mengorbankan kapal perang kelas 8, kamu harus melakukan sesuatu dengan hati nurani. Alis Yan Susu terangkat, itu benar, saya ingat saudara Yongye mengatakan bahwa Anda membawa 2 kapal perang kelas 8, harus ada yang lain, cepat keluarkan untuk melawan musuh. Mata orang-orang dari Sekte Pedang Bersinar Bulan memerah karena marah, dan mereka tidak bisa mengendalikan diri. Wajah Ge Zengxiang juga dipenuhi amarah, dia dengan dingin menatap Yan Susu dan berkata kepada semua orang, Sekte Pedang Pembawa Bulan telah memberikan kontribusi besar bagi kota Baichong, semuanya, silakan kembali ke kediaman Anda dan istirahat sebentar, kita akan menangani sisanya. Tetua dari sekolah pedang yang menanggung Bulan menekan amarahnya, dia tahu bahwa mereka lemah sekarang, dan mereka hanya akan menderita kerugian jika mereka terus membuat masalah. Dia memelototi Yan Susu, dan kemudian pergi ke rumah Tuan Kota satu persatu. Tetua ketiga, apakah kita hanya akan membiarkan Tetua Agung mati? Seorang prajurit dari Sekte Pedang Pembawa Bulan berkata dengan sedih dan marah. Wajah tetua itu sangat gelap, tanpa sepatah kata pun. Dia berjalan ke Manor, tiba-tiba, dia tercengang, di halaman, Jing Yongye sedang duduk di meja kecil dan mencicipi anggur, berbicara dan tertawa dengan nyaman. Ah, murid-murid lain dari Sekte Pedang Pembawa Bulan juga tercengang, mereka berdiri di depan pintu, tidak tahu harus berbuat apa. Masuk, kata Jing Yongye sambil tersenyum saat dia melihat kerumunan. Dia menatap Yun Xiao dengan penuh syukur dan berkata, jangan kaget, semuanya, jika bukan karena Tuan Muda Fei Yang, saya akan mati tanpa mayat yang utuh. Semua orang mengalihkan pandangan mereka secara mekanis ke Yun Xiao, yang berada di sebelah mereka, mata mereka tumpul, seolah-olah mereka tidak bisa berpikir. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Jing Yongye telah dilemparkan ke dalam kapal perang, dan kemudian kapal perang itu telah menghancurkan diri sendiri, tetapi dia tidak melarikan diri, tidak hanya mereka, tetapi semua pembudidaya kota kapur dan bahkan ras laut telah melihatnya dengan jelas, dan tidak mungkin dia bisa selamat. Dunia ini sangat besar, dan ada begitu banyak ahli. Jing Yongye menghela nafas, itu bukan sesuatu yang bisa kita hitung, seni ilahi Tuan Fei yang sudah cukup untuk menipu surga dan mengubah hari, kamu tidak perlu membuat keributan seperti itu. Kamu menyanjungku, Penatua Yongye, kata Yun Xiao dengan senyum tipis. Petik 2. Orang-orang dari Sekte Pedang Berbantalan Bulan semuanya tampak curiga dan tidak percaya, tetapi fakta bahwa Jing Yongye masih hidup membuat mereka gembira. Tetua pertama, Yan Susu itu terlalu penuh kebencian, sekarang setelah Anda aman dan sehat, mengapa kita tidak pergi dan menanyainya? Kata tetua ketiga, itu benar, dengan Tetua Agung di sini, kita tidak perlu takut mereka menggertak kita. Di antara mereka, para murid juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan mereka mengepalkan tinju mereka begitu keras hingga tulang mereka retak. Kilatan dingin melintas di mata Jing Yongye saat dia berbalik untuk melihat Yun Xiao, hidupnya diselamatkan oleh Yun Xiao, jadi dia bertanggung jawab atas segalanya sekarang. Dia akhirnya mengerti mengapa Ge Zengxiang telah melindungi Supreme Bela Diri Bintang 8 ini selama ini, bahkan sekarang, dia tidak bisa mengerti bagaimana dia bisa bertahan, dan dia benar-benar yakin dengan cara Yun Xiao. Yun Xiao melihat ke kejauhan dan berkata, pertempuran baru saja dimulai,
dan itu tidak baik untuk perselisihan internal, biarkan mereka memegang garis depan untuk saat ini, pada akhirnya, kunci untuk menentukan kemenangan atau kekalahan masih terletak pada intervensi Penatua Yongye. Jing Yongye tahu bahwa pihak lain mengacu pada 2 kapal perang kelas 8 lainnya, dan dia buru-buru berkata, saya hanya akan mendengarkan satu kata dari Tuan Fei Yang. Dia merenung sejenak dan bertanya dengan hati-hati, apakah binatang raksasa laut dalam itu benar-benar menakutkan? Sangat kuat. Yun Xiao menyipitkan matanya dan berkata, sangat kuat. Jing Yongye terdiam, karena Yun Xiao berkata demikian, dia secara alami mempercayainya. Bahkan Pu Jinsan, yang berdiri di belakangnya, mulai merasakan tekanan besar, dia sangat yakin sebelumnya bahwa itu dia harus tak tersti tembus dengan susunannya, tetapi setelah melihat sarana Yun Xiao, bahkan dia merasa itu merepotkan. Cepat lihat langit. Tiba-tiba, seorang murid dari Sekte Pedang Pembawa Bulan terkejut ketika dia melihat massa hitam binatang laut bergegas di langit. Setelah diperiksa lebih dekat, itu sebenarnya adalah jenis kuda laut dengan tubuh yang luar biasa besar. Di belakang masing-masing dari mereka ada bakso bundar yang gemuk, benjolan pada bakso membengkak dan tersedot, dan seluruh tubuh menjadi oval dengan kecepatan yang sangat cepat. Puluhan ribu kuda berlari kencang dari langit. Di kejauhan, wajah Guang Yi suram dan dia berkata dengan dingin, sepupu benar-benar mengeluarkan binatang bulu jenis ini, mengapa Anda tidak menggunakannya lebih awal? Mengapa begitu banyak anggota klan kita mati? Petik 2. Semua klan ini dibawa keluar olehmu untuk mati, namun kamu punya wajah untuk bertanya padaku. Lari Siang mencibir. Kamu pengecut. Guang Yi meledak di tempat tetapi dia kehilangan kata-kata, tidak tahu bagaimana membantah. Ruo Xiang mendengus, saya hanya meminta Anda untuk menjadi garda depan untuk menguji situasi di kota, tetapi Anda ingin berperan sebagai pahlawan dan berharap untuk menjatuhkan kota Baichong sekaligus, menyebabkan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik mati. Kami akan menyelesaikan skor ini setelah pertempuran. Apa, Ying Luo, kamu masih ingin menyelesaikan skor denganku? Guang Yi hampir pingsan karena marah. Wajah Ruo Xiang menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin, kekuatanmu terbatas, dan kamu sombong membabi buta, Anda hampir memengaruhi seluruh pertempuran. Aku tidak akan membiarkanmu dengan mudah setelah pertempuran. Sekarang, pergi ke belakang. Run Xiang hehe. Guang Yi sangat marah hingga seluruh tubuhnya memerah, dia meraung dan menyerang ke depan. Ekspresi Ruo Xiang menjadi dingin, kelima jarinya meraih udara dan mengunci pedangnya, kemudian, dia menendang Guang Yi dan mengirimnya terbang, dia memerintahkan kiri dan kanannya, turunkan dia, kita akan menginterogasinya setelah pertempuran. 2. Prajurit tinggi laut di kiri dan kanannya berkeringat dingin menetes dari dahi mereka, tetapi mereka tidak berani melanggar perintah, mereka terbang dan menekan Guang Yi ke bawah. Sekelompok besar kuda laut menyeret binatang Gru dan menyerang menuju kota. Ketika mereka sampai di kota, mereka berhenti, binatang Gru terus terbang ke depan karena inersia, dan sejumlah besar bakso jatuh dari langit. Para seniman bela diri di kota Gelombang Putih semuanya menonton dengan waspada. Tidak tahu apa hal-hal itu, mereka juga telah meningkatkan pertahanan mereka secara maksimal. Celepuk, 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 puff. Satu persatu, binatang Gru jatuh di penghalang dan memantul, mereka terlihat sangat imut dan tidak berbahaya. Yan Susu tertawa, hahaha, apa ini? Bakso. Ge Zhengxiang juga mengungkapkan ekspresi bingung, bakso itu tidak merasakan ancaman sama sekali, dia memerintahkan, coba serang. Susunan perlindungan kota segera memadatkan cahaya keemasan dan menembak ke atas kota, memotong beberapa binatang guru menjadi 2 di tempat. Celepuk, binatang guru meledak seperti balon, tanpa kekuatan apapun, sejumlah besar cairan ungu meledak dan bertaburan dari langit. Ketika cairan ungu mendarat di penghalang, itu terdengar seperti air mendidih, tidak hanya mengikis penghalang, tetapi juga menyebar. Guru lain yang bersentuhan dengan cairan ini juga pecah dengan suara plop-plop. Dalam sekejap, seluruh langit dipenuhi dengan ungu, dan semakin banyak dari mereka akan merembes ke bawah. Ekspresi semua orang berubah drastis, cairan ungu bahkan mampu menimbulkan korosi pada penghalang. Jika menyebar ke seluruh kota ras putih akan habis, bahkan jika semua anggota ras laut terbunuh, kota itu pasti akan menjadi kota mati.
Ge Zengxiang sangat terkejut sehingga dia berada di ambang kehancuran, sejumlah besar binatang guru masih jatuh dan meletus dengan cairan ungu, kota Baichong sepertinya ditakdirkan untuk dihancurkan. Tidak bagus, kota ini tidak bisa dipertahankan, ayo aktifkan susunan teleportasi dan pergi. Yan Susu tiba-tiba berseru, dia melihat ke langit yang penuh ungu ketakutan, banyak cairan mulai merembes dan jatuh ke kota, langsung merusak area ubin lantai batu biru yang luas. Tatapan semua orang beralih ke Ge Zengxiang, menunggu perintahnya. Ekspresi Ge Zengxiang gelap dan dingin, dia menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak akan pergi. Dia lebih baik mati daripada pergi. Selama kota itu ada, orang-orang akan hidup, jika kota mati, orang-orang akan mati. Tuan kota, Ruan Sikuan mencibir, kami di sini hanya untuk membantu mempertahankan kota, tidak ada perintah bagi kami untuk mempertahankan kota sampai mati, ketika nyawa semua orang dalam bahaya, tidak ada alasan bagi kita untuk tinggal. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras datang dari kejauhan, dan ekspresi semua orang berubah drastis, itu berasal dari susunan teleportasi. Tidak bagus. Formasi teleportasi telah dihancurkan. Ras laut ada di sini. Bum bum bum. Sejumlah besar debu naik di kejauhan, dan cahaya mengalir deras, sebagian besar area sedang dihancurkan. Ah, Yingluo ini, Ruan Sikuan tercengang, sebuah lubang besar muncul di langit di kejauhan, dan sejumlah besar anggota suku laut bergegas masuk, penghalang yang melindungi kota hampir runtuh, dan sejumlah besar cairan ungu mengalir ke bawah. Wajah semua orang menjadi pucat, dan hati mereka tenggelam, mereka berada dalam situasi putus asa. Ledakan. Ge Zengxiang tanpa daya bersandar ke dinding, wajahnya pucat, bisnis keluarga yang telah diwariskan selama beberapa generasi akhirnya akan hancur. Orang-orang lainnya juga mulai panik, masing-masing memikirkan cara untuk melarikan diri. Pada saat itu, seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar dari rumah tuan kota, dan suara Yun Xiao datang tanpa tergesa-gesa, Tuan kota, Anda membawa beberapa orang untuk menghadapi ras laut yang menyerang, serahkan racun ungu ini padaku. Semua orang tercengang, Ge Zengxiang juga tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba berteriak kegirangan, Tuan Fei Yang, Anda punya cara untuk menghadapi racun ungu ini. Ekspresi Yan Susu berubah, semuanya, jangan tertipu, dia pasti mengirim kita untuk menjadi umpan meriam, dia akan menemukan cara untuk melarikan diri. Apakah menurutmu semua orang tidak tahu malu sepertimu? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, menyebabkan hati semua orang bergetar hebat, mereka mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan, wajah Yan Susu menjadi pucat karena ketakutan saat dia melihat ke arah rumah tuan kota. Jing Yongye terbang ke langit, tangannya di belakang punggungnya saat dia menatap kerumunan dengan dingin, sedikit niat membunuh melintas di matanya saat dia dengan dingin berkata, Yan Susu, kita akan menyelesaikan skor kita setelah pertempuran. Tuan Castellan, jika Anda ingin melindungi kota Baichong, saya menyarankan Anda untuk mendengarkan perintah Tuan Fei Yang, jika tidak, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkan kota ini. Ge Zengxiang sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, apakah Tuan Fei Yang benar-benar punya cara untuk menangani racun ini? Terserah Anda apakah Anda percaya atau tidak, tetapi saya percaya, jawab Jing Yongye dengan dingin. Ge Zengxiang tidak lagi ragu, selain itu, ini adalah jejak harapan terakhirnya, dia tiba-tiba meraung, semuanya, serang. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke sudut kota yang runtuh. Orang-orang lainnya mengikuti setelah ragu-ragu sejenak, tidak ada jalan keluar lain. Murid Yan Susu tiba-tiba menyusut saat dia melihat jari Jing Yongye menunjuk ke arahnya, dia mundur dengan ngeri, tetapi dia tidak bisa menghindarinya tepat waktu, dan cahaya dari jari itu mengenai tulang belikatnya, dia merasakan sedikit sensasi kesemutan, dan dia berkata dengan ketakutan, Penatua Yongye, itu kesalahpahaman, ini benar-benar kesalahpahaman besar, izinkan saya menjelaskannya perlahan. Jing Yongye mencibir, aku akan memberimu kesempatan, aku akan menjelaskannya kepadamu setelah pertempuran, aku baru saja meninggalkan bekas padamu, bahkan jika kamu berlari ke ujung bumi, aku masih bisa merasakanmu. Hati Yan Susu tiba-tiba tenggelam. Setelah memberinya tatapan menghina, Jing Yongye hanya berdiri diam di udara, melihat cahaya yang telah diubah menjadi Yun Xiao dengan hormat di matanya. Yun Xiao menerobos penghalang dan mengambil segenggam racun ungu, setelah memindainya dengan indera ilahi,
dia membakarnya dan membakarnya menjadi abu. Kemudian, dia membuka mata surga kuno di antara alisnya, dan nyala api berubah menjadi Phoenix. Itu bukan warna merah cerah seperti sebelumnya, tetapi sedikit pucat. Itu harus menjadi hasil dari fusi dengan iblis es Heart Flame. Phoenix menjerit panjang di langit dan menukik ke bawah, menyalakan semua racun ungu dalam sekejap. Seluruh langit di atas kota langsung dilalap lautan api. Binatang bulu yang masih utuh meledak dalam api, berubah menjadi bola racun dan terbakar menjadi ketiadaan dalam sekejap oleh api ilahi. Li Yun Xiao. Raungan yang menghancurkan bumi tiba-tiba datang dari langit. Ran Xiang tidak bisa lagi tetap tenang, dan matanya dipenuhi amarah. Li Yun Xiao. Petik 2. Li Yun Xiao. Semua orang terkejut saat mereka menatap Yun Xiao dengan ngeri. Tiba-tiba, mereka sepertinya mengerti sesuatu, dan wajah mereka berubah drastis. Orang yang dicari seluruh wilayah timur sebenarnya ada di sini. Ekspresi Ruan Sikuan berubah saat dia menatap sosok di langit. Dia akhirnya melihat sosok di langit dan yang ada di kota bulan merah. Dia adalah Li Yun Xiao. Petik 2. Anggota tim pedang pertempuran juga terkejut, namun, tidak peduli siapa dia, itu tidak mempengaruhi posisinya di hati semua orang. Brengsek, stop, Ruan Sikuan tiba-tiba berteriak, semuanya, berhenti. Tangkap Li Yun Xiao ini. Dia adalah kunci perang antara dua ras. Selama kita menyerahkannya ke ras laut, semua kekacauan akan diselesaikan. Semua orang tertegun sejenak, dan beberapa keraguan mulai muncul di hati mereka. Dikabarkan bahwa Yun Xiao telah menyembunyikan orang yang dicari ras laut, yang menyebabkan perang antara kedua ras. Kedengarannya konyol, tapi memang benar dia diinginkan oleh seluruh dunia. Ekspresi Ge Zhengxiang tiba-tiba berubah saat dia dengan marah berteriak, semua orang bertarung melawan ras laut, apa gunanya pertikaian saat ini? Menangkap Li Yun Xiao adalah prioritas utama kita, kata Ruan Sikuan dingin. Jika kita kehilangan kota Baichong, kita masih bisa mendapatkannya kembali. Di mana Anda akan menemukan Li Yun Xiao? Petik 2. Ambil kembali. Ekspresi Ge Zhengxiang tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan saat dia dengan ganas berkata, jika Tuan Li Yun Xiao tidak membakar racun ungu dengan api, apakah Anda masih akan berada di sini menyemburkan omong kosong ketika kota hancur dan kami dikepung? Jika kamu berani berteriak lagi dan menghasut hati orang, aku akan membunuhmu dulu. Apa? Jangan berani. Wajah Ruan Sikuan dipenuhi dengan amarah dan dia berkata dengan dingin, Ge Zhengxiang, mungkinkah kamu tidak tahu nilaimu sendiri? Semuanya, berhenti, saya pikir kita harus mengalahkan balapan laut terlebih dahulu. Eleci juga menatap Yun Xiao dengan ekspresi rumit saat dia berkata kepada yang lain, karena Li Yun Xiao telah muncul di sini dan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan kota, dia tidak akan melarikan diri. Lagi pula, bagaimana perang antara dua ras bisa sesederhana itu? Selain itu, kita perlu berpikir lebih banyak tentang apa yang dikatakan oleh para petinggi di kota bulan merah. Ekspresi Ruan Sikuan berubah dan dia terdiam. Kata-kata Eleci menunjukkan bahwa dia memiliki opini publik tentang kota bulan merah saat ini, bahkan, dia juga punya pikirannya sendiri. Klan Ruan telah lama ditekan sampai-sampai semakin lemah. Ledakan. Para ahli balapan marinir bergegas dari jauh, mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Racun ungu dan binatang guru telah dibakar menjadi ketiadaan, penghalang yang melindungi kota juga telah hancur. Sejumlah besar ahli ras kelautan telah bergegas turun dari lubang di penghalang dan mulai membunuh sembarangan. Sekarang penghalang telah dipatahkan, mereka semua bergegas ke kota dan membunuh semua orang yang mereka lihat. Bunuh ini. Banyak prajurit manusia juga sangat marah, mereka meraung dan menyerbu ke depan. Li Yun Xiao, aku akan membunuhmu hari ini dan membantai seluruh kota Baichong untuk menghapus penghinaanku sebelumnya. Lapisan es muncul di wajah Xiang, ruang di sekitarnya perlahan berputar dan berubah, dan aura menakutkan menyebar. Ekspresi Yun Xiao serius, tidak ada keraguan bahwa aura itu milik binatang berwajah raksasa. Setiap kali aku melihatmu, kamu telah membaik, tetapi itu semua ada di mulutmu. Kamu pantas mati. F***. Ruo Xiang mengutuk, dia membentuk segel dengan tangannya dan tiba-tiba menamparnya ke depan, itu dengan cepat mengembang di udara. Tubuh binatang berwajah besar itu perlahan muncul dari sasaran. Matahari benar-benar terhalang dalam sekejap,
dan seluruh tanah sangat gelap. Semua orang mengangkat kepala mereka dengan ngeri. Aura yang dipancarkan oleh binatang berwajah besar itu membuat hati semua orang menjadi dingin, dan mereka takut bahkan sebelum pertempuran. Pada saat itu, semua orang mempercayai kata-kata Yun Xiao, dan wajah mereka menjadi pucat. Sebaliknya, orang-orang ras laut semuanya bersorak dan melompat kegirangan, moral mereka sangat meningkat. Setelah seluruh tubuh binatang berwajah besar itu keluar, ia segera jatuh dari langit, itu jauh lebih besar dari kapal perang dunia bawah dari sebelumnya. Ekspresi Yun Xiao berkedip, lampu merah muncul di tangannya, dan penguasa, yang telah memurnikan iblis darah, muncul, dia kemudian melemparkannya ke udara. Segera, lautan darah jatuh dari 9 surga dan melintasi langit yang luas, seluruh dunia memerah dalam sekejap, seolah-olah neraka darah telah dibuka, ratapan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dan jiwa pendendam terdengar dari segala arah. Air darah kotor bahkan menyapu gelombang besar di udara dan menghantam binatang berwajah besar itu. Ledakan, ledakan, setiap serangan mengenai binatang berwajah besar itu, tetapi selain mewarnai tubuhnya merah, tampaknya tidak banyak berpengaruh. Namun, begitu darah kotor menyentuh tubuhnya, ia mulai meresap ke dalam kulitnya, menimbulkan korosi dan menghancurkan tubuhnya. Ada juga tubuh roh yang terkondensasi dari darah, menjerit di samping binatang berwajah besar dan mengebor lubang hidung dan telinganya. Ruang tingkat rendah, Li Yun Xiao, apakah kamu mencoba membuatku meremehkanmu? Tiba-tiba, seberkas cahaya jatuh ke lautan darah dan menginjak kepala binatang berwajah besar itu adalah Ran Xiang yang telah berubah menjadi bentuk aslinya. Sinar naga Qi bergegas keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi kekuatan naga di sampingnya. Ruo Xiang mengulurkan tangannya dan membuka kelima jarinya, kekuatan-kekuatan naga langsung mengembun menjadi naga hijau pucat di telapak tangannya, itu meraung saat dia menamparkan. Mengaung, raungan harimau dan raungan naga. Seluruh dunia laut berdarah bergetar, sejumlah besar penghalang darah runtuh satu persatu, seluruh neraka darah mundur dengan ledakan keras di bawah kekuatan naga. Wajah Yun Xiao berkedip, tapi dia tidak panik sama sekali, sebaliknya, dia hanya berdiri di sana dengan tenang dan menatap mereka dengan dingin. Di sisi lain, ekspresi Ran Xiang serius saat dia mendengus ragu-ragu, apa, kamu tidak punya cara lain? Aku tidak peduli apakah aku punya cara atau tidak, kata Yun Xiao dengan senyum tipis, apa yang membuat Anda panik? Petik 2. Siapa bilang aku panik? Kaulah yang panik sekarang, bukan? Ruo Xiang sangat marah, dia mengangkat kakinya dan menginjak kepala binatang berwajah besar itu, berteriak, serang. Binatang berwajah raksasa itu membuka mulutnya dan aura menakutkan menyebar, mulutnya gelap gulita, dan tidak ada yang tahu kemana arahnya, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Pada saat ini, seluruh lautan darah runtuh di bawah kekuatan naga dan secara bertahap mengungkapkan alam luar. Tiba-tiba, ekspresi Ran Xiang berubah drastis, dan dia berseru, tidak baik. Di langit di luar, dua kapal perang dunia bawah sudah sepenuhnya siap, cahaya biru mekar dari formasi serangan mereka, dan dua berkas cahaya besar menembus langit. Ledakan, ledakan. Dua suara keterkejutan terdengar di udara, adegan ledakan energi menyebabkan semua orang berhenti berkelahi dan melihat dengan ngeri. Ledakan, ledakan. Binatang berwajah raksasa itu terlalu besar untuk menghindari serangan yang begitu kuat, dua berkas cahaya biru melesat ke mulutnya yang besar dan ke tanah yang gelap gulita. Binatang berwajah besar itu tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam dari lubang hidungnya, mulutnya yang besar segera tertutup, seolah-olah sangat terpengaruh, seluruh tubuhnya bergoyang beberapa kali di udara, terlihat sangat mudah tersinggung. Apa, tidak mungkin dia baik-baik saja seperti itu, kan? Semua prajurit manusia memiliki tanda tanya besar di benak mereka, dan komputer mereka mogok. Keringat dingin menetes di wajah Ge Zhengxiang, dia telah ditabrak oleh dua kapal perang dunia bawah kelas 8 dengan kekuatan penuh, namun dia masih baik-baik saja, bagaimana mereka bisa bertarung? Sua-sua-sua, tubuh binatang berwajah besar itu bergoyang lebih keras, dan aura di tubuhnya menjadi sangat tidak stabil, bahkan Ran Xiang memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, gerakan binatang berwajah besar itu berhenti, semua orang tercengang, seolah-olah waktu tiba-tiba berhenti. Mengaung. Binatang berwajah besar itu tiba-tiba membuka mulutnya,
dan semburan energi hitam melesat keluar, itu menerobos kehampaan dalam sekejap, langsung meledakkan salah satu kapal perang dunia bawah. Ledakan, Starship benar-benar dilenyapkan di tempat, fragmennya jatuh ke tanah. Bersambung.